Hai guys, selamat tahun baru kepada semua peminat setia dunia otomotif. Jadi ini adalah kereta Toyota Avanza 1.5. Jadi ini saya punya project buat top overhaul. Kenapa saya buat top overhaul? Sebab dia punya engine nih memang ada masalah overheat, tandang air. Oke. Jadi kita perlu angkat dia punya head. Lepas itu kita tukar dia punya head gasket. Dan kalau macam dia punya headnya ada bingkuk, kita perlu antar pergi engineering lah untuk skim. Oke. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini ini tentang berkaitan tips asas lah mencari kedudukan timing mark untuk pemula, khususnya pemula lah. Oke. Jadi kalau macam kita angkat dia punya head nih, selalu kita kena set dia punya timing lah, supaya bila kita pasang dia punya head, senang lah, tak payah lagi kita pusing-pusing dia punya puli untuk mencari timing. Oke, untuk model engine Avanza ini, sini 3SZ, dia punya model engine. Oke, untuk Avanza ini 3SZ dia punya model engine. Oke, kalau kita tengok sini dia punya marking nih, lari nampak. Dia punya rantai warna kuning nih, sepatutnya dia akan timbak pergi camshaft intake. Oke. Dan manakala pula yang satu ini dia akan timbak pergi camshaft exhaust. Dan ada lagi satu yang ini dia akan timbak pergi bawah, yaitu crankshaft. Jadi sekarang ini dia punya marking lari, kita perlu cari dia punya kedudukan lah, yaitu kita pusing dia punya puli. Kita pusing saja dia punya puli, kita akan jumpa dia punya marking lah. Nanti saya akan tunjukkan kepada kamu lah macam mana dia punya kedudukan untuk bagian bawah. Oke, yaitu crankshaft. Alright, kalau kita tengok sini dia punya marking untuk bagian bawah nih. Kita tengok saja dia punya key nih. Kini kita perlu pusing dia pergi sini atas, tengah-tengah lah, mengalah di atas. Itulah dia punya kedudukan timing mark untuk bagian bawah lah. Tapi kalau macam kita set sudah dia punya key nih di tengah, otomatis dia punya marking camshaft exhaust sama intake dia akan ngam. Dia akan ngam. Nampak, kita perlu set dia punya key mesti mengalah di atas. Kalau kita cari dia punya marking mesti mengalah di atas dia punya key. Oke. Nampak sekarang nih dia tengah-tengah sudah dia punya key. Oke, tengah-tengah sudah dia punya key. Kita akan tampak sini lagi di tepi. Dia ada satu titik lagi. Inilah yang marking tuh, yang rantai tadi saya cakap tuh, yang rantai warna ketiga itu. Ini dia akan timbak sini. Dia akan timbak sini. Bila kita set dia sini, otomatis di atas dia akan ngam. Dia ikut rantai. Yang rantai dia punya warna lah, dia akan ikut warna rantai. Nampak. Sekarang nih dia punya rantai, dia punya warna lah, warna rantai kan tidak ngam. Tapi dia punya kedudukan ini, marking nih. Memang ngam sudah. Ini titik, nampak. Dia punya titik nih, sama ini camshaft dia sama juga, ini pun ada titik juga. Tapi masalah dia nih rantai dia tidak ngam yang ada warna itu. Tapi itu jangan kamu risau, sebab bila kita sudah set begini, kita buka dia punya timing chain, kita kasih set sejak dia punya warna itu, dia otomatis dia akan ngam pergi bawah. Oke. Dia punya rantai warna itu pergi bawah sama di atas, dia akan otomatis ngam. Oke. Jadi itulah dia punya kedudukan timing. Sekarang nih dia punya rantai, ataupun dia punya warna rantai itu tidak ngam, tapi dia punya kedudukan camshaft memang yang ngam sudahlah. Dia memang ngam sudah, cuma dia punya rantai sejak tidak ngam, dia punya warna itu. Tapi itu nanti kita akan set lah, kita buka dia punya rantai, kita kasih ngam. Ini dia punya warna nih, nampak. Oke, sama ini
dia akan timbak di atas nih yang dua nih. Nah, ini dia akan timbak pergi camshaft intake. Nah, sini dia akan timbak sini. Dan yang satu dia akan timbak sini. Nah, nampak. Jadi sudah ngam dia punya timing. Oke, tapi ya kita pening-pening dia punya apa? Dia punya warna itu. Kita buka saja dia punya apa? Rantai, pas itu kita kasih set, kasih ngam saja. Yang penting dia punya kedudukan camshaft sama camshaft intake sama exhaust ngam. Rantai saja kita kasih perbetulkan saja. Oke. Jadi begitulah dia punya kedudukan timing mark bagi engine 3SZ. Vanjalah pak. Jadi inilah dia punya kedudukan timing mark bagi engine 3SZ. Oke. Dan ini bagian bawah nih pun ada kawan dia juga warna rantai. Ini dia punya kawan. Oke, dia akan timbak di bawah. Ini rantai nih double apa nih warna kuning nih. Dia double untuk bagian bawah lah, dia double. Jadi untuk bagian atas dia asing-asing. Yang tadi yang double tuh dia akan timbak sini. Itulah dia punya marking kedudukan lah. Dan untuk dia punya cam nih, macam mana dia punya kedudukan cam nih. Nampak dia punya cam nih, dia begini. Bucu tajam nih dia akan mengalah pergi tepi. Nampak bucu tajam nih dia akan mengalah di tepi. Oke, dia punya kedudukan nih untuk cam. Kalau macam kita tidak tahu dia punya kedudukan timing mark di timing chain, kita tengok saja dia punya cam. Kalau macam kita tidak pandai lah, nampak. Kita tengok dia punya cam bucu tuh. Dan lagi satu, kalau macam kita tidak pandai lagi, tengok dia punya cam. Ini kita buka dia punya plug, kita cucuk. Nampak, mesti dia punya piston dia akan naik nomor 1. Kalau macam dia punya timing ngam. Nampak, saya cucuk nomor 1, dia apa? Tinggi. Yang nomor 2 dia rendah. Nampak ini tinggi. Oke. Maksud dia punya piston di atas. Jadi memang ngam lah dia punya piston nih. Kalau piston nomor 1 nih di atas, otomatis dia punya piston nomor 4 di atas. Itulah dia punya apa? Memang ngam lah dia punya marking. Jangan risau. Jadi 34 tuh memang dia di bawah lah. Jadi beginilah dia punya kedudukan timing mark bagi engine 3SZ. Dan sekian, terima kasih.